Bapa yang di sorga, kalau kami sudah menerima kasih yang berlimpah, layaklah kami juga mengasihi Bapa. Dan mengasihi Bapa tidak mungkin kalau kami tidak mengasihi firman Bapa. Oleh karena itu saat ini kami sedang menyediakan hati untuk firman Bapa bertakhta. Berikanlah roh Bapa, roh yang kudus itu menaungi kami, mencengkeram hati kami dengan rahmat yang tak henti, dan membuat kami sanggup menjadi lahan yang subur bagi firman Bapa yang ditabur. Baik kami sebagai pemberita atau kami sebagai umat pendengar, mampukanlah kami untuk menjadi pelaksana-pelaksana firman itu, supaya firman itu pada waktunya bertumbuh dan menghasilkan buah. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang sejati, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan dalam ibadah minggu hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 26 ayat 18 sampai dengan 25. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang-orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu, Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan akan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hambaku itu." Sesudah itu, Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya.
Jemaat silakan duduk kembali. Saudara sekalian, siapa yang tidak suka menerima berkat? Semua orang mau diberkati, bukan? Kita baru saja menjalani sebuah retreat yang penuh berkat. Di akhir ibadah, biasanya kita menundukkan kepala atau ada yang menadahkan tangan untuk menyambut berkat Tuhan. Sebelum menyantap hidangan, kita mengucap berkat. Lagu The Blessing sering berkumandang di berbagai events of celebration. Pokoknya, semua orang mau dan rindu diberkati. Akan tetapi, saudara-saudara, sebenarnya bukan hanya berkat yang penting, melainkan juga si penerima berkat. Orangnya. Bagaimana ia menyambut, memahami, memberi arti, dan menindaklanjuti berkat yang diterimanya, itu juga tidak kalah penting. Bukan hanya penting berkatnya, tetapi orang yang menerimanya. Ada orang yang hidupnya hancur, justru setelah menjadi makmur. Ada yang meninggalkan keluarganya, justru setelah menjadi kaya. Ada yang lupa Tuhan, menjadi jarang ke gereja, sesudah jadi orang besar, berkedudukan, dan terhormat, dengan alasan saya terlalu sibuk. Oleh karena itu, tema kita di bulan September ini adalah memaknai berkat Tuhan. Berkat Tuhan bukan hanya perlu diminta dan dirindukan, tetapi juga perlu dimaknai dengan benar oleh penerimanya. Oleh sebab itu, bulan ini kita merenungkan bagaimana memaknai berkat Tuhan. Minggu lalu di retreat kita sudah bicara bagaimana memaknai uang. Money. Is money your friend? Hari ini kita akan belajar dari sepenggal kisah pengalaman hidup Ishak, pewaris berkat Allah kepada Abraham ayahnya. Kita akan melihat 3 hal dalam pengalaman hidup Ishak. Pertama, saudara-saudara, meskipun Allah memberkatinya, tidak berarti hidupnya serba lancar, tanpa halangan. Sumur bagi daerah padang pasir atau gurun, nilainya bisa melebihi emas. Barang siapa menemukan air memancar deras, oh itu adalah berkat besar. Ishak menemukan sumur-sumur berkat itu, tetapi sekaligus dengan tantangannya. Sumur memang tersedia, air memang berlimpah, tetapi orang-orang yang memusuhi
juga ada di sana. Berkat mengalir, sekaligus para pembenci, iri hati, orang yang iri hati juga ikut hadir. Ternyata semua berkat itu punya tantangannya sendiri. Berkat tidak datang sendirian. Berkat datang bersama tantangannya. Anda dipuji, ada orang yang tidak suka mendengar Anda dipuji. Anda diberkati dengan uang, ada yang iri, ada yang mencurigai datangnya dari mana, ada yang mendekati karena ada maunya. Anda diberkati dengan promosi dalam karir, ada yang pasang muka asam, ada yang menggosip jahat, ada yang mencari 1001 macam cara untuk menjatuhkan Anda. Anda diberkati dengan kesempatan berharga, ada orang yang ingin merampasnya, atau at least berusaha membatalkan peluang emas Anda itu. Semua berkat menghadirkan tantangannya. Dan yang menarik dari cerita Ishak adalah Ishak tidak mau menyerah. Dia menggali di sini, dimusuhi. Dia menggali sumur di sana. Di sana dia diganggu lagi, diajak ribut lagi. Ishak pergi ke tempat lainnya, menggali lagi di tempat yang baru. Instead of dia mengeluhkan beratnya hambatan dan tantangan, Ishak menyalurkan energinya untuk bekerja keras. Dia dihambat di sini, dia gali di situ. Di situ diajak bertengkar, dia gali di sana. Di sana dia dimusuhi, dia pindah menggali lagi di tempat yang baru. Ishak tidak menyerah. Yang saya kagumi, tapi ini bukan dalam rangka kampanye ya, sama sekali tidak ada tendensi politik. Yang saya kagumi dari Presiden Indonesia sekarang, Jokowi, adalah ketekunannya bekerja. Sejak semula sampai sekarang, tidak habis-habisnya dia dicerca, difitnah, dan dihina para pembencinya. Tetapi itu tidak menyurutkan semangat kerjanya. Suka atau tidak suka, dia adalah presiden dengan hasil kerja yang paling nyata. Sebab dia memang pekerja yang pantang menyerah. Saudara sekalian, berkat itu datang dari Tuhan kepada orang-orang yang tahu menghargai berkat itu, yaitu orang-orang yang pantang menyerah. Never give up. Dalam bidang apa saja, semua orang di dunia ini yang berhasil, boleh dipastikan orang-orang itu adalah orang-orang yang menolak untuk menyerah. Perhatikan, di semua bidang, orang-orang yang berhasil dalam bidangnya, hampir dapat dipastikan mereka itu adalah orang-orang yang menolak untuk menyerah. For sure, they are not quitters. They are climbers. Atau kalau kita pakai ilustrasi cerita Ishak
They are diggers. Penggali yang menggali terus. Dihambat di sini, gali di sana, dihambat di sana, gali lagi di tempat lain. They are diggers like Isaac. Tidak kenal menyerah. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan pernah menyerah. Kalau Anda merindukan berkat Tuhan, jangan pernah menyerah. Jangan menyerah pada kesukaran. Jangan menyerah pada kritikan atau cercaan. Jangan menyerah pada kesedihan. Jangan menyerah pada sakit penyakit. Jangan menyerah pada kehilangan atau kekecewaan. Jangan menyerah pada kekurangan atau persoalan. Teruslah menggali sumur berkat Tuhan, tidak akan pernah kering. Teruslah menggali, never give up. Gembala baik, Tuhan kita itu takkan membiarkan kita kekurangan. Mazmur 23 ayat 1. Hal yang kedua, saudara-saudara, tentang Ishak. Ishak tahu menghargai berkat yang namanya kelonggaran. Perhatikan ayat 22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Kata Rehovot artinya adalah tempat atau ruang yang luas, yang longgar. Rehovot, ruang yang longgar. Kelonggaran itu adalah berkat yang sungguh tidak ternilai di dalam hidup ini, saudara-saudara. Kalau dalam retreat kemarin, saya membahasakannya dengan opsi. Kita masih punya opsi. Itu namanya kelonggaran. Punya ruang gerak untuk memilih. Masih punya kesempatan berupa pilihan-pilihan yang tersedia. Masih ada kelonggaran. Akibat kemiskinan, di dunia ini ada orang yang terpaksa bertanya, apa hari ini aku makan? Tetapi kalau Anda masih bisa bertanya dan berkata, aku makan apa hari ini? Itu adalah berkat kelonggaran. Anda masih bisa pilih. Masih ada opsi mau makan apa. Itu kelonggaran. Dan apabila Anda bukan cuma punya makanan, tetapi Anda dianugerahi selera untuk menikmatinya, ada appetite-nya. Anda juga dianugerahi lingkungan dan peralatan makan yang bersih. Anda juga punya tempat yang nyaman untuk duduk makan. Bahkan kawan dengan siapa Anda makan bersama. Dan Anda juga tidak harus lepas pasang masker terus ketika makan.
Itu namanya kelonggaran. Kalau Anda masih punya pekerjaan yang memberimu kelonggaran untuk bisa belanja ini dan belanja itu, masih bisa jajan, masih bisa jalan-jalan, masih bisa pergi tamasya, masih bisa menabung, masih bisa kirim uang buat keluarga di Indonesia, apapun itu adalah sebuah kelonggaran. Kelonggaran membuat Anda merasa kaya karena masih punya opsi, masih punya opportunity. Apabila Anda dan saya tidak harus hidup di zaman peperangan, atau kita hidup di negeri yang sedang berperang, betapa banyaknya kelonggaran yang tersedia untuk kita. Anda masih bisa tinggal di rumah dengan aman, tidak perlu sembunyi di bunker, takut bom jatuh. Anda bisa tidur di ranjang dengan nyenyak. Anda masih bisa makan dengan nikmat. Anda bisa bekerja dengan tenang. Anda bisa beribadah dengan leluasa, dan seterusnya. Itu semua adalah berkat kelonggaran namanya. Kita tidak harus hidup dalam suasana yang ketat, menegangkan. Itu namanya kelonggaran. Syukurilah itu. Apabila Anda diberi kesehatan yang cukup, sehingga masih punya opsi untuk bangun dari ranjang dengan normal, bisa berjalan, bisa bernafas bebas, bisa mengangkat beban sewajarnya, bisa berkendara, bisa bekerja, bisa makan dan minum, bisa tertawa, dan sebagainya. Itu namanya berkat kelonggaran. Itu namanya sumur Rehobot. Jangan di-taken for granted semua kelonggaran-kelonggaran yang kita punya dalam hidup ini. Jangan di-taken for granted. Jangan pula disia-siakan. Bahkan, andai kata pun Anda sakit, tapi Anda masih punya kesempatan untuk berobat, ada opsi untuk menjalani terapi, bahkan Anda masih tersedia jalan untuk pengobatannya. Itu juga adalah bagian dari berkat kelonggaran. Ada orang sakit, tapi dia tinggal di daerah terpencil, bahkan mencari dokter pun susah, setengah mati. Yang banyak dukun. Andai kata ada dokter pun, peralatan medisnya terbatas sekali. Oleh karena itu, kalau kita masih punya banyak kelonggaran dalam hidup ini, syukurilah. Sebab itu sumur Rehobot. Ishak mensyukuri ini Rehobot. Saudara sekalian, Ishak ketika menjumpai sumur Rehobot, dia berkata, God made a room for us to live peacefully. This is Rehobot. Sekarang yang ketiga, saudara-saudara, yang cukup menonjol dari cerita ini adalah tindakan Ishak memberi nama
kepada masing-masing tempat atau sumur yang digalinya itu. Dia memberi nama sesuai dengan apa yang dialaminya di situ. Tidak diceritakan Ishak itu marah-marah. Tidak diceritakan Ishak itu berkeluh kesah. Tidak diceritakan Ishak itu kecewa dan bersumpah serapah. Melainkan dia hanya menamai sumur-sumur itu sesuai dengan apa yang dialaminya di sana. Ketika terjadi pertengkaran hebat di situ, dia menamai sumur itu Esek, artinya bertengkar. Di tempat yang kedua, dengan kejadian yang agak mirip dengan yang pertama, dia menamai sumur itu Sitna, artinya dengki atau kedengkian. Kemudian ketika diizinkan Tuhan mengalami ketenangan di situ, bukan ketegangan terus, dia menamai sumur itu Rehoboth. God made a room for me, for us to live peacefully. Saudara-saudara, kelonggaran itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi ketegangan pun diizinkan Tuhan terjadi supaya kita belajar. Termasuk belajar menghargai ketika kelonggaran datang dalam hidup kita. Karena kita tahu rasanya tegang, kita mampu bersyukur ketika kita merasa tenang, bukan? Ketika kita tahu arti dan perasaannya dalam kondisi ketat, tegang, kita mampu bersyukur ketika kita merasa lebih lega dan longgar. Kalau kita sudah merasakan betapa ketat dan tegang dan stressfulnya pandemi yang lalu, kita sudah merasakan itu. Dan kita sudah belajar banyak dari situasi pandemi. Termasuk kita belajar menghargai kelonggaran-kelonggaran hidup yang tadinya kita take it for granted. Bukankah itu pelajaran penting dari pandemi? Dia menghadirkan ketegangan. Hidup kita menjadi begitu ketat, sangat terbatas. Tapi ketika pandemi itu mereda, mata kita lebih terbuka. Betapa kelonggaran-kelonggaran yang tadinya kita take it for granted itu sangat berharga. Jadi baik ketegangan maupun ketenangan pada akhirnya semuanya berguna buat kita. That's the point. Kita hanya perlu menamainya dengan betul. Yang satu namanya lesson, pelajaran. Yang lain namanya blessing, berkat. Begitupun dengan orang-orang bermacam-macam manusia yang singgah dalam kehidupan kita. Ada haters, ada real friends. Yang satu menawarkan permusuhan, yang lain menawarkan persahabatan. Ada yang menghadirkan kesukaran dan kesusahan, merepotkan kita orang-orang ini. Tapi juga ada yang menghadirkan kegembiraan dan keberuntungan.
Seperti ada ucapan yang berkata begini, some people come into our lives as a blessing, while others come into our life as a lesson. Sebagian orang datang dalam hidup kita sebagai berkat, sementara yang lain datang sebagai pelajaran hidup. Sungguh benar. Dari Esek dan Sitnah, Ishak memperoleh pelajaran hidup. Dari Rehobot, dia memperoleh berkat. Tetapi ia tahu bagaimana rasanya Rehobot karena ada Esek dan Sitnah. Dia tidak mengeluh, dia hanya memberinya nama. Kita pun tidak perlu terus-menerus mengeluhkan dan menyesali Esek-esek dan Sitnah-Sitnah dalam hidup kita. Entah itu kerugian, kemalangan, kegagalan, pengkhianatan, permusuhan, dan seterusnya. Kita hanya perlu menamainya. Namanya adalah Esek-esek dan Sitnah-Sitnah, itu namanya adalah pelajaran hidup. Lesson. Malah kalau kita lebih mampu untuk lebih humble lagi, anggap mereka itu guru-guru kehidupan. Apabila kita humble enough seperti Ishak, sebenarnya saudara-saudara, berkat di dalam hidup kita ini bukan hanya keberuntungan atau berkat materi, harta benda, kekayaan atau rezeki, bukan. Aneka macam kelonggaran untuk bisa hidup normal, itu adalah anugerah, itu adalah berkat Tuhan. Persahabatan, friendship adalah berkat. Bahkan aneka ragam pengalaman, experiences, positif maupun negatif, adalah berkat. Termasuk pengalaman tidak enak yang memberi pelajaran hidup adalah berkat. Akhirnya, pesan penting juga untuk kita. Kalau kita menerima banyak berkat kelonggaran dari Tuhan, itu artinya Dia mau hati kita juga punya ruang longgar untuk orang lain. Hati kita lebih lapang bagi sesama. Lebih bisa mengerti, lebih bisa memahami, lebih bisa memberi ruang bagi orang lain untuk berpendapat, berekspresi, dan memilih. Kita tidak main memaksakan kehendak sendiri, karena hati kita longgar. Dalam persekutuan hidup bersama, fellowship, gereja, kelonggaran sangat diperlukan. Bersedia mendengarkan, mau saling menghargai, mau memaafkan, dan memberikan second chance kepada orang lain. Itu adalah bukti kita tahu apa artinya berkat kelonggaran. Tuhan Yesus itu memberi saya pengampunan. Tuhan Yesus itu memberi saya kelonggaran. Tuhan Yesus itu memberi saya second chance. Tuhan Yesus itu begitu sabarnya melihat saya ini
Saya ini diberi Tuhan kelonggaran begitu banyak. Kalau Tuhan memberi saya kelonggaran, hati saya harusnya juga menjadi longgar untuk orang lain. Bahkan orang yang longgar hatinya, sakunya juga longgar, saudara-saudara. Itu yang diceritakan dalam kisah para rasul tadi. Sakunya juga longgar untuk memberi, untuk berbagi. Supaya kalau ada sesama yang sedang dalam pressure kehidupan, mereka sedang tegang, mereka bisa lebih dilonggarkan karena kita mengulurkan tangan. Itulah artinya fellowship. Orang-orang yang saling memberi kelonggaran karena lebih dulu menerima berkat kelonggaran dari Tuhan. Jadi pertanyaan terakhir di dalam khotbah ini, masih adakah kelonggaran di hatimu dan di hatiku? Amin.